Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi anak-anak, pelajaran IPS, pertemuan yang kedua. Anak-anak, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidupnya. Sumber daya alam Indonesia dilihat dalam berbagai bentuk atau beragam bentuk. Jadi sumber daya alam itu ada berupa air, tanah, udara, batuan, hutan, bahan tambang, dan lain-lain. Ya, dan lain-lain banyak sekali. Untuk itu, karena sangat luasnya materi sumber daya alam Indonesia atau disingkat SDA ya. Maka pada kesempatan ini yang akan kita bahas adalah SDA berupa hutan dan bahan tambang. Baik anak-anak, sekarang kita bahas adalah potensi sumber daya hutan. Anak-anak, hutan Indonesia itu mempunyai potensi yang sangat besar. Luasnya 99,6 juta hektar atau 52,3% dari luas wilayah Indonesia. Jadi luas wilayah Indonesia yang sangat luas itu kurang lebih 1,9 juta kilometer itu separuh lebih masih berupa hutan. Ini menurut Kemenhub Menteri Kehutanan tahun 2011 ya. Nah, hutan tersebut sebagian besar masih ada atau sering dijumpai di Papua, Kalimantan, Sulawesi, dan Sumatera. Untuk Jawa, hutan belantara hampir tidak ada, sudah berubah menjadi hutan musim ya, atau hutan jati ya. Secara umum, hasil hutan itu berupa kayu, itu secara umum ya. Contoh-contoh yang sering kita lihat ya, atau yang sering kita gunakan untuk jenis kayu yang sering dijadikan komoditi dagangan adalah kayu keruing, meranti, agatis ya. Ini kayu jati, ini di Lamongan juga ada kayu jati ya, banyak ya. Samping sekolahmu sebelah belakang atau samping timur itu ada banyak pohon jati. Rotan ini banyak diusahakan di Kalimantan, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kayu tendana ada di Nusa Tenggara Timur, kayu rasa mala dan akasia dihasilkan di Jawa Barat. Apa sih manfaat dan fungsi hutan itu? Yang pertama, hutan itu mempunyai fungsi dapat menyimpan air hujan dan kemudian mengalirkan ke sungai-sungai atau danau, sehingga pada musim kemarau tidak akan terjadi kekeringan. Jadi kalau hutan itu masih rimbun, masih lebat, maka secara tidak langsung pada musim kemarau tidak akan terjadi kekeringan. Yang kedua, hutan itu sebagai tempat flora dan fauna hidup. Ya, bisa digunakan untuk makanan dan obat-obatan. Selanjutnya, mencegah erosi atau tanah longsor itu ya. Dengan adanya hujan, dengan adanya hutan, maka lereng-lereng perbukitan, gunung itu tidak akan longsor. Yang keempat, menghasilkan oksigen ya, yang dihirup oleh makhluk hidup ya, manusia termasuk juga hewan itu juga memerlukan oksigen. Yang kelima, sumber kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat sekitar hutan, karena akan mengambil manfaatnya, contohnya mengambil kayu, mengambil daun, mengambil getah dari pohon yang ada di dalam hutan, dan juga beberapa buah-buahan yang ada di dalam hutan. Itu merupakan sumber pendapatan masyarakat sekitar. Selanjutnya yang akan kita bahas adalah hasil tambang di Indonesia atau sumber daya alam tambang. Di sini yang akan kita bahas adalah yang pertama bauksit, pasir besi, minyak bumi, emas, dan batu bara. Nah, anak-anak untuk semuanya ini bisa anak-anak lihat di dalam buku ya, karena sudah dipinjami, sehingga anak-anak bisa baca apa itu bauksit, pasir besi, minyak bumi, emas, dan batu bara. Yang kedua, materi yang akan kita bahas adalah potensi kemaritiman Indonesia. Maritim itu apa? Laut. Nah, jadi apa saja potensi dari laut Indonesia? Pertama adalah perikanan. Nah, ini ikan,
yang kedua hutan mangrove, dan yang ketiga terumbu karang. Anak-anak, antara ikan dengan terumbu karang ini harus hidup berdampingan. Selama terumbu karangnya ada atau lestari, maka ikan pasti banyak terdapat di situ. Kalau terumbu karang rusak, maka ikan juga ikut hilang. Makanya kalau kita lihat di televisi, kalau banyak terumbu karang pasti banyak sekali ikan-ikannya. Dan ikan-ikannya cantik-cantik ya, warna-warni. Selanjutnya yang kita bahas ada dinamika kependudukan Indonesia. Yang akan kita lihat adalah jumlah penduduk, persebaran penduduk, komposisi penduduk, pertumbuhan dan kualitas penduduk, keragaman etnis dan budaya. Nah, ada 5 ya. Yang kita bahas yang pertama, jumlah penduduk. Indonesia mempunyai jumlah penduduk yang sangat besar sekali. Tahun 2015, Indonesia itu mempunyai jumlah penduduk 256 juta. Jadi peringkat keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat. Sekarang ini berita terkini tahun 2021 itu jumlah penduduk Indonesia sudah 270 juta jiwa. Nah, dari jumlah penduduk yang luar biasa itu, ternyata persebarannya tidak merata. Nah, ini wilayah Indonesia. Nah, Jawa, Jawa itu rata-rata penduduknya 600 sampai 1299 per kilometer. Jadi semakin ini warna coklat ini penduduknya padat. Ini yang merah, ini penduduknya luar biasa padat, ini hanya ada di Jakarta. Ya. Terus warna ini berarti penduduknya berkurang, bukan berkurang ya, kilometer per penduduk itu berkurang. Kalau hijau ini semakin sedikit penduduk. Jadi coba lihat, Jawa itu sangat banyak sekali penduduknya. Adapun luar Jawa kebanyakan warnanya hijau. Hijau itu berarti penduduknya jarang. Bahkan ini Papua kurang dari 10. Maksudnya itu setiap kilometer itu tidak ada lebih dari 10 manusia. Bayangkan, satu tetangga 1 kilometer hanya ada 10. Tetangga lain 1 kilometer lagi 10. Nah, kamu berani tinggal seperti itu? Ya, penduduknya sangat sedikit sekali. Nah, ini persebaran penduduk Indonesia. Selanjutnya komposisi penduduk. Komposisi penduduk itu berdasarkan usia. Jadi anak-anak ada 3. Yang pertama usia belum produktif, usia produktif, dan usia tidak produktif. Maksudnya belum produktif itu berarti 0 sampai 14 tahun. Jadi anak-anak kalau sekarang usianya di bawah 14 tahun berarti belum produktif. Maksudnya belum produktif itu belum diminta atau belum bertanggung jawab untuk mencari penghasilan. Masa umur 0 bayi disuruh bekerja kan tidak mungkin ya. Lalu ada usia produktif, berarti ini dituntut untuk bekerja usia 15 sampai 64 tahun. Nah, ini masa produktif, berarti orang bekerja itu mesti di sini. Nah, umur 15 sudah dituntut bekerja, tapi karena sekolah, bekerjanya nanti setelah lulus SMA atau lulus kuliah. Dan yang ketiga itu tidak produktif, berarti lebih dari 65. Tidak produktif berarti sudah tua. Nenek-nenek, kakek-kakek, masa disuruh bekerja kan tidak mungkin ya. Jadi ini adalah komposisi penduduk berdasarkan. Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin itu ada 2, laki-laki dan perempuan ya. Selanjutnya yang keempat, pertumbuhan dan kualitas penduduk. Pertumbuhan penduduk adalah keseimbangan dinamis antara kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi. Jadi maksudnya di sini untuk menghitung penduduk itu lahir dikurangi kematian. Itu penduduk alami. Nanti kalau kita tatap muka akan kita bahas lebih dalam ya. Selanjutnya, selain itu juga ada migrasi. Migrasi itu penduduk masuk maupun penduduk keluar itu harus dihitung semuanya. Jadi setiap daerah pasti akan mempunyai catatan berapa penduduk lahir, berapa penduduk meninggal, berapa penduduk yang pindah. Makanya anak-anak kalau lahir orang tuanya pasti ngurusi akta kelahiran.
Kematian juga harus dilaporkan, pindah juga harus dilaporkan karena semuanya harus dihitung ya. Lahir dikurangi mati ditambah pindah. Ya. Yang kelima, keragaman etnik dan budaya. Di sini ada contoh beberapa rumah adat. Rumah adat dari mana ini bisa anak-anak lihat di buku. Ini rumah adat, ada beri contoh 2. Pakaian adat, ini ada namanya. Rumah adat juga ada namanya. Tarian juga ada namanya. Nah, ini nanti akan menjadi tugas dari anak-anak pada pertemuan hari ini. Di sini ada 10 nomor. Anak-anak cari nama provinsi X. Nama pakaian adatnya apa? Ya, pakaian adat. Berarti pasti ada namanya. Terus nama rumah adat ya, sampai 10 saja. Nanti anak-anak bisa dicari di buku, bisa browsing, tulis di buku, pakai pulpen, setelah itu difoto dan dikirim. Jadi deh tugasnya ya anak-anak. Terima kasih. Ini adalah pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak tetap bersemangat ya. Ingat 5M, pakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan dan tidak bepergian ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.